Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tatkala malaikat agung Gabriel menampakkan diri kepada perawan Maria dan mengungkapkan rencana Allah bagi dirinya, Maria sungguh merasa terkejut. Santo Lukas menceritakan kepada kita bahwa Maria terkejut lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kemudian setelah memperoleh penjelasan dari Gabriel, ia bertanya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Maria tidak dapat sekaligus melihat gambaran sepenuhnya. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, dia mulai memahami hal-hal indah yang sedang dikerjakan Allah atas dirinya. Dia melihat bahwa Yesus ditakdirkan untuk memberikan hidupnya untuk kita manusia. Bahkan ia sendiri akan menanggung penderitaan karena suatu pedang akan menembus jiwanya sendiri. Lihat Lukas bab 2 ayat 35. Maria tentunya telah belajar juga bahwa hasrat Allah yang terdalam, yakni melalui Yesus, kita akan dipenuhi dengan hidup ilahinya. Allah ingin mengilahikan kita. Bagi Maria, apa yang diawali dengan suatu kunjungan yang membingungkan dari seorang malaikat berkembang menjadi suatu kehidupan yang dipenuhi dengan rasa takjub atas keluasan rencana Allah bagi umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak pujangga gereja juga
telah memberi komentar mereka atas rencana Allah untuk memenuhi diri kita dengan hidup ilahi. Santo Thomas Aquinas menulis, Sang Anak Tunggal Allah karena ingin membuat kita ikut ambil bagian dalam keilahiannya, mengambil kodrat kita, sehingga Dia yang menjadi manusia dapat membuat orang-orang semakin menjadi seperti Allah. Demikian pula Santo Athanasius menulis bahwa Yesus sungguh mengambil kemanusiaan sehingga kita dapat menjadi peserta di dalam hidup Allah. Biarpun kedengaran hampir tidak mungkin atau mustahil, inilah yang terjadi dengan kita masing-masing pada saat kita dibaptis dan akan disempurnakan pada saat Yesus datang lagi dalam kemuliaannya kelak. Pada saat malaikat agung Gabriel minta kepada Maria untuk menerima undangan Allah, Maria tidak ragu sedikit pun, walaupun ia belum memahami segalanya secara langsung. Dan inilah saat-saat yang penting dalam sejarah manusia. Maria ingin melakukan kehendak Allah. Hal ini berarti Maria sepenuhnya menaruh kepercayaan kepada Allah. Marilah kita meneladani Maria tidak hanya dalam menaruh kepercayaan kepada rencana dan kehendak Allah, melainkan juga menyediakan waktu yang sungguh cukup untuk doa, devosi, dan permenungan misteri-misteri Allah dalam perjalanan kehidupan kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya terkandung makna yang kaya di balik nama Maria. Maria, Mater, ibu yang menghangatkan. Amabilis, yang mengasihi. Regina, ratu yang memberikan pedoman. Immaculata, yang menguduskan. Admirabilis, yang mengagumkan. Maria, Mater, Amabilis, Regina, Immaculata, Admirabilis. Ada 3 teladan dari nama Maria, yakni Ma, mau, rendah hati, ikut Allah. Maria mau rendah hati ikut Allah. Yang pertama, mau. Maria laksana tanah yang terbuka. Ia mau dibentuk oleh Allah. Karena itu Maria yang biasa dan sederhana menjadi Maria yang luar biasa dan istimewa, karena maunya kepada Allah adalah mau tanpa batas. Ia tidak banyak protes, tapi mau ikhlas terbuka sepenuh hati pada rencana dan kehendak Allah. Ia rela berjalan dari Nazaret ke kandang Betlehem dan mengungsi ke Mesir, bahkan ia rela mengikuti putranya dari Kana hingga ke Golgota. Yang kedua, rendah hati. Yesus berkata, Beati pauperibus spiritu, berbahagialah mereka yang rendah hati. Matius bab 5 ayat 3. Kitab suci sangat menjunjung tinggi kerendahan hati. Sefanya bab 2 ayat 3, Kolose bab 3 ayat 12, Efesus bab 4 ayat 2, Filemon bab 2 ayat 3. Kitab Amsal mengatakan Allah menjunjung kerendahan hati. Amsal bab 15 ayat 33. Ganjarannya adalah kekayaan, hormat, dan kehidupan. Amsal bab 22 ayat 4. Pemazmur berkata, orang rendah hati akan mewarisi bumi. Mazmur 22 ayat 7. Dimahkotai keselamatan. Mazmur 149 ayat 4. Menerima pujian. Amsal bab 29 ayat 23.
Kerendahan hati adalah suatu sikap seperti Maria yang selalu merendah, terbuka, dan miskin di hadapan Allah, seperti yang dikatakannya, Ecce ancilla Domini, aku ini hamba Tuhan. Yang ketiga, ikut Allah. Ukuran mutu iman bukan terletak pada terkabul tidaknya doa-doa, tapi pada kesungguhan totalnya untuk mengikuti jejak Kristus. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Maria siap bersalin di kandang domba, berlari jauh ke Mesir, berjalan penuh duka sampai ke Golgota. Itulah bukti ketaatan Maria kepada rencana dan kehendak Allah. Fiat mihi secundum verbum tuum, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Marilah berdoa. Allah Bapa Mahaluhur, Santa Perawan Maria telah menerima kabar malaikat dan mengandung putramu berkat kuasa Roh Kudus. Semoga kami mengikuti teladan Santa Perawan Maria dan menaati kehendak-Mu dengan rendah hati, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.